Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diwartakan bahwa besok hari Minggu tanggal 11 September di Gereja Induk akan dilayankan sakramen perjamuan, yaitu pada ibadah pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Demikian pula minggu depannya, tanggal 18 September, dilayankan perjamuan di Pepandan Kaligawe. Untuk itu, bagi segenap warga GKJ Pekalongan, serta warga tamu dan simpatisan yang berkenan hadir, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri sebelum menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, sakramen perjamuan merupakan sebuah kesempatan bagi kami untuk semakin menghayati iman kami kepada Allah di dalam Kristus, agar kami mengingat tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kami, agar iman kami semakin teguh karena kami menghayati betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Sebelum kami menerima pelayanan perjamuan kudus, kami hendak menguji diri kami masing-masing agar sungguh-sungguh bisa merasakan indahnya penyelamatan dari Allah. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, terlebih ada firman-Mu yang akan menghantar kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ada satu ayat yang akan saya bacakan untuk kita semua. Kesaksian dari Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, kalimat terakhir menjadi kalimat yang sangat penting. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, salah satu penghayatan tentang sakramen perjamuan yang termuat di dalam tata gereja dan tata laksana GKJ, yang juga dikutip dalam pertelaan ketika kita hendak ikut dalam perjamuan kudus, adalah bahwa perjamuan kudus berhak diterima oleh setiap orang yang telah dibaptis, yang siap menyambut rahmat Tuhan. Sekali lagi, perjamuan kudus diperuntukkan kepada segenap umat Allah yang telah dibaptis, yang siap menyambut rahmat Allah. Mengapa penghayatan ini ada dalam tubuh GKJ? Karena dihayati bahwa penyelamatan Allah adalah sebuah rahmat yang diberikan dengan cuma-cuma, diberikan oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita, semata-mata oleh karena kemurahan dan rahmat Allah. Rahmat Allah itu bukan berupa harta benda kekayaan duniawi. Rahmat Allah itu tidak selalu berwujud hal-hal yang berupa kenikmatan duniawi, namun yang lebih besar adalah rahmat Allah itu berupa keselamatan. Dan karena ia adalah rahmat, maka kita sambut dengan penuh syukur, kita sambut dengan penuh sukacita. Betapa kita orang yang tidak layak ini, yang tidak pantas ini, boleh menerima rahmat, boleh menyambut rahmat Allah atas kita. Salah satu simbol peristiwa yang kita lakukan terus-menerus adalah perjamuan kudus. Tak lain dan tak bukan adalah mengingatkan kita
akan rahmat Allah, yaitu penebusan dosa melalui tubuh dan darah Kristus di Golgota. Untuk itulah, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Petrus memberikan penekanan kepada pembaca suratnya bahwa oleh karena Kristus, kita yang dahulu hidup dalam dosa telah hidup dalam kebenaran, yaitu keselamatan. Diibaratkan, orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang sakit, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, bilur berarti luka akibat cambuk begitu yang berdarah-darah, oleh luka-luka Yesus itulah kita telah sembuh. Tidak dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu mungkin sembuh. Tidak demikian. Bukan juga dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Bukan akan. Melainkan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita yang beriman kepada Kristus sudah sembuh. Maka, kalau kita berada dalam penghayatan perjamuan kudus, artinya kita ingin mengenang kembali rahmat Allah yang telah menyembuhkan kita dari belenggu dosa itu. Maka bukankah kita menyambut perjamuan kudus dengan penuh syukur dan sukacita? Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah kita siap menyambut rahmat Allah? Dengan hati seperti apakah rahmat Allah itu kita sambut? Tentu bukan dengan hati yang jumawa, yang sombong dan congkak. Aku ini orang yang suci, aku ini orang yang kudus. Rasanya bukan sikap seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun justru sikap rendah hati yang mengakui bahwa aku ini orang yang masih berdosa dan bahkan mungkin dosanya terlalu besar dan terlalu banyak. Namun demikian, Allah tetap memberikan rahmat. Maka, perjamuan kudus adalah momen mengenang kembali rahmat Allah, artinya kita didorong untuk terus-menerus bertobat. Merasakan diri kita tidak pantas, bukan justru menghakimi orang lain yang tidak pantas. Maka, jikalau saudara hari ini sedang dalam pergumulan akibat dosa yang banyak dan besar, inilah saat untuk kembali datang kepada Allah melalui perjamuan. Hadirlah dalam perjamuan dan bertobatlah. Atau mungkin saudara sedang dalam pergumulan yang berat karena banyak sekali masalah. Hadirlah dan rasakanlah rahmat Allah yang kembali akan menyapa kita melalui perjamuan kudus. Pertanyaannya adalah, maukah kita dan siapa kita menyambut rahmat Allah? Mari mengambil saat hening dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Saat hening dimulai dan nanti akan kita tutup dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus kami menghayati rahmat-Mu yang begitu besar. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang menderita, bahkan meninggal di kayu salib, kami telah sembuh dari belenggu dosa. Hidup kami telah Tuhan perbaharui dan Tuhan pulihkan. Ya Tuhan, ampunilah kami, jikalau seringkali kami justru tidak menghargai rahmat yang telah Engkau berikan itu, di saat kami menjalankan kehidupan kami jauh dari kehendak-Mu. Namun ya Allah, perjamuan kudus adalah saat di mana kami kembali pulang kepada rangkulan-Mu yang penuh kasih, bahwa kami yang berdosa ini tidak Engkau tolak, tetapi Engkau terima dan Engkau rengkuh dalam pelukan-Mu yang penuh kasih. Maka ya Allah, kami bersedia menyambut rahmat-Mu melalui perjamuan kudus, tidak hanya kami sendiri, tetapi juga bersama dengan keluarga besar GKJ Pekalongan sebagai sebuah persekutuan. Kami yakin iman kami akan senantiasa terpelihara. Inilah doa kami
kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat mempersiapkan diri lebih lanjut dan selamat menyambut rahmat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati.